Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Itu dari kelas 5B PAI non reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak dosen Bapak Fikri Farihin. Untuk mengikat waktu, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 2, yaitu tentang kedudukan evaluasi pembelajaran. Langsung saja di sini, yaitu untuk pembahasannya itu ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu ada penelitian evaluasi, dan yang kedua itu ada tujuan evaluasi, dan yang ketiga itu ada kedudukan evaluasi pembelajaran. Sekarang penelitian evaluasi. Evaluasi itu ada 3 pembagian. Yang pertama secara etimologi, yang kedua secara harfiah, yang ketiga secara terminologi. Secara harfiah, sekarang kita awali dengan secara etimologi dulu. Secara etimologi itu evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang berarti valuation, dari akar kata volus yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan itu dalam bahasa Arabnya itu sering disebut dengan al-takdir atau al-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian atau dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan suatu pendidikan. Yang ketiga, yang secara terminologi, yaitu Rama Yulis, yang mengatakan bahwa evaluasi itu mengandung suatu tindakan atau proses dalam menentukan suatu nilai. Sedangkan menurut Habib Toha, mendefinisikan evaluasi itu adalah merupakan suatu kegiatan yang sudah terencana untuk mengetahui keadaan objek dan menggunakan instrumen, dan hasilnya itu dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Terus selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Jadi tujuan dari evaluasi ini bagi pembelajaran, tujuan dari evaluasi pembelajaran itu untuk mengetahui aktivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh semua orang yang bersangkutan, bukan hanya guru, melainkan juga siswa itu sendiri. Jadi evaluasi itu bukan cuma guru, siswa pun juga bisa ternyata ya. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut, guru itu dapat mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran. Contoh bisa dikasih seperti ulangan dan lain sebagainya, serta mengetahui di mana kesulitan siswa dalam proses pembelajaran agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pembelajaran. Jadi contohnya seperti barusan, itu seperti ketika ada guru memberikan suatu ulangan harian, contoh misal terhadap muridnya. Pada saat itulah guru akan mengetahui manakah yang tidak dipahami oleh siswa. Jadi seperti itu. Dan guru juga akan memahami seberapa banyak ilmu yang sudah didapat oleh siswa tersebut. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir yaitu kedudukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dalam pendidikan itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kenapa kok bisa dikatakan strategis? Karena hasil dari kegiatan suatu evaluasi itu dapat digunakan sebagai input. Sebagai input untuk apa? Yaitu untuk melakukan suatu perbaikan dalam tahap pembelajaran. Terus ajaran Islam yang juga menaruh perhatian yang beserta terhadap evaluasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ini langsung Tuhan yang berfirman, yang punya arti, yaitu dalam
Al-Quran yang memberitahukan kepada kita bahwa evaluasi itu terhadap manusia didik itu adalah merupakan suatu tugas penting yang dalam rangkaian proses pendidikan yang harus dilakukan oleh suatu pendidik. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.